Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Saifuddin, NIM 105 dari kelas PM4D. Di video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang metode penugasan tidak seimbang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas program linier. Langsung saja kita mulai. Metode penugasan tidak seimbang. Apa itu metode penugasan tidak seimbang? Nah, untuk pengertiannya sendiri, kita mulai dari metode penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam daya sumber yang produktif. Nah, berarti metode penugasan di sini memecahkan masalah-masalah dengan alokasi optimal. Berarti di sini meminimumkan atau memaksimalkan. Nah, sedangkan metode penugasan tidak seimbang adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kasus optimal yang mana terdapat jumlah baris yang tidak sama dengan jumlah kolom. Maksudnya di sini antara jumlah baris dan jumlah kolom itu tidak sama. Misalnya barisnya itu ada 2, sedangkan kolomnya ada 3. Nah, itu namanya metode penugasan tidak seimbang. Nah, untuk masalah penugasan sendiri itu ada 2, yaitu minimalisasi atau meminimalkan, yaitu meminimalkan suatu kasus gitu ya. Nah, yang kedua itu ada maksimalisasi atau memaksimalkan suatu kasus. Nah, kemudian untuk persoalan kasus minimum, ini contohnya. Seorang kepala tukang mendapatkan sebuah proyek yang mana ia membutuhkan 4 keahlian berbeda dari para pekerja. Sedangkan hanya ada 3 pekerja saja yang bisa mengerjakannya. Berapakah biaya minimum yang dikeluarkan jika ongkos yang mereka inginkan terdapat dalam tabel berikut? Nah, ini untuk keahliannya itu ada tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, dan tukang bangunan. Sedangkan pekerjanya itu hanya ada 3, yaitu pekerja A, pekerja B, dan pekerja C. Nah, ini disebut kasus metode penugasan tidak seimbang karena di sini hanya ada 3 kolom, sedangkan barisnya itu ada 4. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, karena antara kolom dan baris itu tidak sama, maka kita harus menambahkan demi. Nah, di sini itu untuk barisnya itu ada 4, sedangkan kolomnya hanya ada 3. Nah, maka untuk kolom terakhir kita tambahkan dengan demi. Fungsi demi sendiri itu untuk memenuhi asumsi agar jumlah kolom dan baris sama. Nah, di sini baru kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya karena antara baris dan kolom itu sudah sama. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua itu lingkarilah nilai terkecil dari setiap kolom, mulai dari kolom ke-1 sampai kolom ke-3. Nilai demi tidak termasuk untuk dilingkari. Nah, untuk kolom yang pertama itu ada pekerja A, kolom kedua ada pekerja B, kemudian kolom ketiga ada pekerja C, dan kolom keempat itu ada demi. Nah, kita lingkari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga untuk nilai yang terkecil. Di kolom pertama ada 45, kolom kedua ada 50, dan kolom ketiga ada 50 juga. Nah, di sini demi tidak usah dilingkari. Kemudian kita ke langkah ketiga. Nah, kemudian untuk langkah ketiga ini kita kurangi setiap kolom tersebut dengan nilai yang terkecil dari setiap acuan kolomnya. Hal ini harus dilakukan dengan kolom yang sama. Nah, misalnya ini kolom pertama itu
ada angka 70, sedangkan yang kita lingkari itu 45, maka 70 itu harus kita kurangi dengan 45, yaitu hasilnya 25. Nah, 25 ya. Nah, kemudian ada 60 kita kurangi dengan 45, hasilnya 15, dan 60 juga kurangi 45 juga 15. Nah, untuk kolom B dan C itu juga sama langkahnya. Nah, kita dapatkan seperti berikut ini. Untuk kolom A ada 25, 0, 15, 5. Kemudian kolom B ada 35, 10, 15, 0. Dan kolom C ada 0, 5, 20, dan 5. Nah, sedangkan untuk kolom dummy itu tetap tidak usah kita kurangi. Nah, kemudian kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu kemudian tariklah garis pada setiap baris dan kolom yang mempunyai nilai 0 lebih dari 1, termasuk pada kolom dummy. Nah, kita lihat pada tabel berikut. Untuk baris yang pertama kita lihat ada angka 25, 35, 0, dan 0. Karena di sini ada 0 lebih dari 1, maka kita tarik garis. Begitupun juga di kolom yang kedua. Untuk baris yang kedua, yaitu ada angka 0, 10, 5, 0. Itu ada 2 angka 0 ya. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga itu nolnya hanya 1, dan baris keempat itu nolnya ada 2, jadi kita tarik garis. Kemudian juga untuk kolom dummy-nya, karena semuanya itu 0, maka kita tarik garis. Nah, kita perhatikan garis yang terbentuk. Nah, jika jumlah garis yang terbentuk sudah sama dengan jumlah kolom dan baris yang termuat, maka tabel sudah optimal. Maksudnya untuk garis yang kita tarik itu ada 4. Nah, sedangkan untuk baris dan kolom itu 4 kali 4. Karena sudah sama-sama 4, maka tabel tersebut dinyatakan sudah optimal. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya karena sudah optimal, maka untuk kolom-kolom tersebut kita lingkari setiap 0, tapi tidak boleh sama. Maksudnya untuk baris, antara baris dan kolom itu tidak boleh sama yang kita lingkari, tidak boleh ada 2. Misalnya ini untuk kolom pertama, baris pertama itu hanya ada 1 yang kita lingkari, yaitu kolom pertama itu baris kedua, kemudian kolom kedua baris keempat, kemudian kolom ketiga baris pertama, dan kolom keempat baris ketiga. Nah, ini tidak boleh sama. Misalnya di sini pada kolom ketiga baris pertama ini ada 0, sedangkan baris keempat kolom keempat di sini misalnya gini ya. Pada baris pertama kolom ketiga itu ada 0, sedangkan baris pertama kolom keempat juga ada 0. Nah, jika kita lingkari yang baris pertama kolom ketiga, maka kita tidak boleh melingkari kolom keempat baris pertama. Begitu. Nah, ini kesimpulannya. Untuk tukang kayu dilakukan oleh pekerja B. Kemudian untuk tukang cat dilakukan oleh pekerja A. Pembantu tukang dilakukan oleh dummy. Kemudian tukang bangunan dilakukan oleh pekerja C. Nah, ini ongkosnya dari mana? Ongkosnya itu dari 0 yang kita lingkari tadi. Kemudian yang kita tulis di sini itu angka asli dari 0 tersebut. Jika kita bingung, kita lihat pada tabel yang pertama tadi.
maka di sini untuk pekerja A itu tukang cat itu ada angka 45. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, yaitu hasilnya 145. Jadi total ongkos bekerja yang harus dikeluarkan itu sebesar 145.000 karena di sini dalam ribuan. Nah, kemudian di sini pekerjaan pembantu tukang ditugaskan kepada Dumi. Diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Begitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua ini ada persoalan kasus maksimum. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki 4 produk yang berbeda untuk diproduksi oleh 3 pabrik. Seperti pada tabel berikut. Bagaimana cara penugasan yang dilakukan untuk setiap pabrik agar hasil produksi produk tersebut menjadi maksimum. Nah, ini ada pabrik A, B, C, kemudian produknya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk penyelesaiannya masih sama seperti metode penugasan yang minimum tadi. Untuk langkah pertama masih sama karena antara baris dan kolom ini tidak seimbang, maka kita tambahkan Dumi pada baris keempat. Karena di sini barisnya 3 dan kolomnya 4, maka untuk baris keempat kita tambahkan dengan Dumi. Nah, untuk langkah kedua, lingkarilah nilai terbesar dari setiap baris, mulai dari baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, kecuali baris keempat ya. Nah, untuk baris pertama kita lingkari nilai 10 karena 10 terbesar. Kemudian baris kedua nilai 9 dan baris ketiga nilai 7. Nah, kemudian langkah selanjutnya kurangkanlah nilai terbesar dari baris tersebut dengan nilai yang ada dari setiap barisnya. Hal ini harus dilakukan dengan baris yang sama. Nah, untuk baris yang pertama ini kan nilai terbesarnya 10. Maka untuk nilai 10 kita kurangkan dengan dirinya sendiri. Kita dapatkan nilai 0. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama baris pertama kolom kedua itu ada angka 4. Maka angka 10 yang ada di baris pertama yang kita lingkari tadi kita kurangkan dengan 4, yaitu dapat nilai 6. Begitupun dengan kolom ketiga baris pertama ini nilainya 7. Nah, maka kita kurangkan 10 dengan 7, didapat nilai 3. Begitupun nilai kolom keempat ini nilainya 9. Kita kurangkan 10 dengan 9, maka nilainya 1. Begitupun dengan baris kedua dan baris ketiga dengan cara yang sama. Kita kurangi nilai terbesar dengan nilai yang ada di kolom tersebut, kecuali Dumi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tarik garis pada setiap kolom dan baris yang mempunyai nilai 0 lebih dari 1. Untuk kolom yang pertama ada 2 nilai 0 yang lebih dari 1, maka kita tarik garis. Begitupun dengan kolom kedua dan kolom ketiga ada nilai 0 yang lebih dari 1, maka kita tarik garis. Dan kemudian pada baris keempat, yaitu nilai Dumi, nilai 0-nya lebih dari 1, maka kita tarik garis. Nah, di sini kita dapatkan 4 garis yang telah kita tarik. Sedangkan untuk baris dan kolomnya ini ada 4 kali 4. Maka di sini untuk tabel yang kita buat ini sudah optimum. Nah, kita dapatkan nilai
kita dapatkan nilai 0, kemudian kita lingkari antara baris dan kolom ini tidak boleh sama. Ingat ya, antara baris dan kolom ini tidak boleh ada yang kita lingkari lebih dari satu. Nah, baris pertama, kolom pertama ini kita lingkari, kemudian baris kedua, kolom ketiga juga kita lingkari, kemudian baris ketiga, kolom kedua ini kita lingkari, dan baris keempat, kolom keempat. Nah, ini sudah tidak ada yang sama. Kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, untuk pabrik A itu produksinya itu barang pertama itu ada produknya ada 10. Ini karena kasus maksimum ya. Jadi kita pilih yang kasus maksimum. Ini caranya itu sama seperti minimum tadi, yaitu 0 tadi yang kita lingkari tadi, kita masukkan angka aslinya. Didapatkan untuk pabrik A itu barang pertamanya 10 produk, pabrik B produksi ketiga itu 9 produk, terus seterusnya, dan kita hasilkan 26 totalnya. Jadi total produk yang dibuat agar produksinya maksimum adalah 26 buah, dan produksi pembuatan produk keempat ditugaskan kepada Dumi. Diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.